Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih masih bergabung dalam program GNI Income Revolution Program, yaitu adalah sebuah materi yang mengupas bagaimana caranya Bapak Ibu memulai sebuah bisnis gitu ya. Eh, Sebagaimana janji saya pada sesi sebelumnya adalah kita akan berbicara tentang tips ya, tips-tips bagaimana caranya kita memulai sebuah bisnis. Sekali lagi, tips-tips ini adalah berlaku general Bapak Ibu, tidak hanya untuk Bapak Ibu sebagai sebagai networker, tapi sebagai pebisnis UMKM, sebagai reseller, distributor dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu yang berlaku general sebenarnya, tapi akan sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu menyimak dan mengaplikasikan program ini sampaikan, sehingga bisa membantu Bapak Ibu mulai menanamkan mindset sebagai seorang entrepreneur dan memulai bisnis dengan langkah yang benar gitu ya. Pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa history atau project development atau pengembangan yang kami lakukan di Algae Park, dan bagaimana caranya sebagai seorang CEO atau pemilik bisnis atau pelaku bisnis, kita memiliki yang namanya CEO mindset. Bapak Ibu bisa cek lagi untuk yang di sesi pertama di Income Revolution yang pertama gitu ya. Nah, pada sesi kedua ini saya akan spesifik bicara tentang tips yang harus kita bangun sebagai seorang entrepreneur Bapak Ibu sekalian. Oke, poin pertama sekali yang harus kita pahami betul-betul adalah visi Bapak Ibu gitu lah. Hampir sebagian besar orang pemula yang ketika mereka memulai bisnis selalu tujuannya adalah untuk menjadi kaya. Hampir sebagian besar yang saya temukan, mungkin bisa dikatakan di atas 70% orang ketika dia berbisnis tujuannya adalah untuk menjadi kaya. Oke. Nah, kaya ini kan adalah sebuah materi terukur gitu ya. Berapa sih kekayaan yang kita mau, yang membuat kita akhirnya berpikir cukup. Oke, saya cukup, saya memiliki kekayaan sekarang gitu ya. Nah, ketika orang berpikir bahwa kekayaan adalah sebuah visi untuk mereka memulai sebuah bisnis gitu ya, maka inilah sebenarnya kalau saya pribadi mau menganggap bahwa inilah bencana di mana mereka memulai bisnis. Bencananya mereka mulai dari dalam pikiran mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menentukan tolak ukur dalam bentuk angka rupiah yang sebenarnya mereka sendiri tidak paham berapa rupiah yang akan dikatakan cukup ketika saya menghasilkan sebuah income ya, mendapatkan pendapatan yang besar sebagai seorang entrepreneur, berapa angkanya gitu, sehingga saya cukup gitu. Nah, tolak ukur ini yang akhirnya membuat orang akhirnya seperti dalam tanda kutip, mungkin mohon maaf ya, seperti hamster di dalam sangkar. Ketika mereka tidak akhirnya hanya berfokus kepada materi, bagaimana mereka memperkaya uangnya terus-menerus. Ketika visinya adalah materi, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, bisnis itu akan lari di tempat. Jangankan untuk berkembang gitu. Jangankan untuk berkembang gitu ya. Tapi yang terjadi adalah justru orang ini, si pebisnis ini akan terjebak dalam yang namanya lingkaran, ya tadi saya bilang hamster dalam kandang. Jadi mereka nggak bergerak sebenarnya. Mereka bergerak tapi mereka tidak berpindah gitu. Hanya berputar di situ aja gitu. Karena fokusnya adalah kepada materi, kepada uang gitu. Ada poin yang lebih sebenarnya, ada nilai yang lebih sebenarnya ketika Anda memilih sebagai seorang entrepreneur, apapun bisnis Anda. Poinnya adalah bagaimana caranya Anda menentukan legacy. Legacy itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah posisi Anda sebagai seorang manusia yang memberikan manfaat bagi banyak orang gitu ya. Posisi yang Anda ambil di dunia ini ketika Anda diberikan kesempatan untuk hidup bermanfaat atau tidak untuk orang lain gitu. Itu legacy gitu. Jadi penegasan terhadap nilai luhur kita sebagai seorang manusia. Nah, visi yang dibangun sebagai seorang entrepreneur haruslah menjadikan kita landasan yang tepat gitu. Nah, landasan yang tepat itu adalah bukan materi Bapak Ibu sekalian, tapi nilai. Bagaimana kita membangun bisnis yang membawa nilai yang lebih dan bermanfaat bagi orang banyak. Itulah visi yang paling kuat sebenarnya. Nah, ketika itu yang kita tanamkan, maka tidak ada yang namanya rasa
ingin berhenti dan berpuas diri dalam waktu yang singkat, karena parameternya bukan uang, parameternya adalah untuk membahagiakan orang lain, parameternya adalah untuk mensejahterakan orang banyak, untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi saat ini gitu ya, atau saat-saat mendatang gitu. Saya ambil contoh ketika kami memulai Algepak. Bisnis ini tidak dibangun dengan visi materi Bapak Ibu sekalian gitu loh. Itu yang membuat kami bahkan memulai dengan modal 0 rupiah pun, sehingga sampai akhirnya kita memiliki miliaran rupiah kekayaan gitu. Dan kami tidak akan berhenti sampai situ gitu, karena tolak ukurnya bukan uang tapi manfaat. Kami tidak akan berhenti sampai Indonesia menjadi sebuah raksasa mikroalga atau produsen mikroalga terbesar di dunia. Kami tidak akan berhenti. Inovasi teknologi akan kita teruskan, kita jalankan, dan kita akan melibatkan banyak anak muda kita yang potensial, yang sekolah di luar negeri, bahkan kita datangkan ke Indonesia untuk mereka membangun Indonesia lewat teknologi ini. Itu visinya. Nah, dengan visi itulah sehingga kita bisa bertahan dan bisa berkembang sedemikian rupa, sehingga membuat kami memiliki kepercayaan diri gitu. Nah, ini yang kami ingin tanamkan Bapak Ibu. Jadi mulailah dengan visi yang benar. Ketika Bapak Ibu menjadi seorang networker, sebagai seorang pebisnis, berbisnislah bukan hanya untuk berpikir tentang bagaimana mendapatkan bonus besar, tapi bagaimana Anda bisa menolong orang lain yang dalam tanda kutip tidak memiliki kesempatan untuk berbisnis karena modalnya tidak banyak. Nah, Bapak Ibu ajak untuk bergabung di GNI, Bapak Ibu ajarkan mereka bagaimana caranya membangun bisnis dan lain sebagainya. Maka niscaya, insya Allah, Allah berkahi langkah Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu, dengan kebaikan Bapak Ibu sekalian, maka secara otomatis income Bapak Ibu akan bertambah. Saya pastikan itu, dan bahkan itu nilainya akan jauh lebih besar ketika Bapak Ibu hanya berfokus pada bonus di awal, gitu ya. Ini sebagian besar banyak orang yang bercerita seperti itu kepada saya gitu. Banyak juga networker yang memiliki pemahaman seperti itu. Nah, itulah yang menarik gitu loh. Itu yang menarik yang membuat saya berpikir, betul, ketika Anda membangun aset manusia, maka yang Anda akan hasilkan itu hitungannya bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi lebih. Nah, nilai manfaat itu yang harus Anda sampaikan. Tapi sebaliknya, ketika Anda hanya berfokus pada bonus, Anda mendidik orang tentang materi dan lain sebagainya, maka insya Allah itu tidak akan tahan lama. Sama seperti UMKM, reseller, dan sebagainya. Ketika Anda hanya berpikir mendapatkan income, mendapatkan profit yang besar, maka Anda akan lupa yang namanya service, after sales, komunikasi dengan market, dengan konsumen gitu ya, mengkoreksi dan mengevaluasi apa yang sudah jasa atau produk yang sudah Anda berikan gitu ya. Anda akan lupa gitu, karena tolak ukurnya adalah uang. Tapi sebaliknya, tolak ukurnya adalah bagaimana menjawab masalah dan memberikan solusi bagi orang banyak gitu ya. Nah, itu yang pertama, visinya. Yang kedua, temukan ekosistem yang tepat. Sehebat apapun Anda berpikir, percayalah Anda adalah seorang manusia yang memiliki kekurangan. Anda membutuhkan lingkungan, Anda membutuhkan orang-orang yang tepat untuk diajak berdiskusi, untuk diajak bertukar pikiran, sehingga Anda bisa memperkaya ilmu. Kita bisa memperkaya ilmu kita, memperkaya pemahaman kita tentang sebuah bisnis. Maka temukan ekosistem yang tepat. Dan alhamdulillah, Algepak melalui divisi GNI, saya melihat pertumbuhan ekosistemnya sudah mulai terasa, dan saya melihat ada komunikasi yang bagus di teman-teman member. 1, 2, 3 kekurangan mungkin adalah sebuah tahapan yang wajar di mana kita harus belajar gitu ya. Tapi kita melihat bahwa ekosistem ini adalah sebuah fasilitas yang tidak bisa dipungkiri saat ini. Apapun bisnis Anda, sekali lagi, Anda membutuhkan yang namanya ekosistem yang tepat. Temukan ekosistem itu Bapak Ibu. Ketika Anda menemukan ekosistem itu, maka Bapak Ibu sekalian bisa menemukan orang-orang yang positif, yang satu arah dengan Anda. Jadi Anda punya kepercayaan atas visi Anda itu semakin cerah, semakin optimis. Kenapa? Karena Anda bergaul dengan orang-orang yang positif juga gitu loh. Nah, orang yang positif itu biasanya berada di lingkungan yang sama gitu, ekosistem yang sama. Apakah Anda networker, ataukah Anda klub pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, disitulah Anda bisa berdiskusi, berdialog, dan bertukar pikiran gitu ya. Temukan ekosistem yang tepat. Nah, selalu mulai dengan masalah Bapak Ibu. Ini yang selalu saya tanamkan. Ini poin penting gitu loh. Ketika Anda bisnis, jangan berpikir modal dulu. Oke. Cari masalah dulu. Apa sih masalah yang ada di lingkungan kita saat ini? Kalau Anda sebagai seorang networker, saya ambil contoh gitu ya. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan bukan hanya masalah kesehatan tadi yang sudah kami sampaikan di sesi pertama gitu ya.
bahwa terkait dengan produk kita menjawab masalah tentang kecantikan dan kesehatan. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab penuh atas masalah yang terjadi saat ini, apa? Pengangguran. Banyak teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang lulus dari kuliahnya menganggur karena tidak banyak perusahaan yang buka lowongan, bahkan mem-PHK orang. Gitu ya. Maka lebih banyak yang mem-PHK orang. Artinya apa? Banyak nih teman-teman yang memiliki kekhawatiran akan masa depannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang networker, sebagai seorang pebisnis, Bapak Ibu harus melihat ini, masalah ini adalah peluang, gitu loh. Masalah ini adalah peluang di mana Bapak Ibu bisa mengajak mereka, mengedukasi mereka, mendidik mereka untuk berpikir, hey dek, hey nak, berhentilah untuk berpikir mengeluh, berpikir untuk menyerah di tengah kondisi seperti ini. Ayo berjuang. Mulai positive thinking, tarik mereka masuk ke ekosistem Anda, ajarkan mereka bagaimana caranya membangun bisnis dengan benar lewat materi yang tadi ini kita sampaikan dan mungkin pengalaman Bapak Ibu sekalian. Sehingga itu akan melahirkan sebuah solusi. Oh iya, walaupun saya seorang fresh graduate atau lulusan kampus, lulusan sekolah yang mungkin, mohon maaf, yang mungkin kuliah pun enggak gitu ya, tapi saya juga punya peluang yang sama kok. Saya bisa mendapatkan income kok. Saya bisa hidup kok dengan bisnis. Apa? Ajak mereka join di GNI. Gitu ya. Itu solusinya gitu. Nah, solusi yang Anda tawarkan itu, percayalah, jangan dihitung secara rupiahnya, tapi hitunglah secara nilai pahalanya, nilai luhurnya. Karena ketika Anda melakukan itu dengan ikhlas, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Anda sudah menolong berapa orang. Dan itu Anda lakukan konsisten terus-menerus. Bayangkan betapa berkahnya bisnis ini. Gitu ya. Betapa banyaknya orang yang akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nilainya. Itu nilai luhur yang sebenarnya tersembunyi dari sistem yang kita bangun saat ini gitu loh. Nah, itulah yang ingin saya tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ingin cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Di belakang, di luar sana itu banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini sedang kelimpungan, bingung membangun bisnisnya. Stop berbisnis dengan hanya berpikir tentang bonus. Bagaimana mendapat bonus, insya Allah akan ngikut. Oke, perusahaan akan menyiapkan sistem yang akan benar-benar membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan bonusnya, gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu mengambil peranan penting sebagai seorang manusia, tadi legacy tadi, bahwa visi kita dalam membangun manusia, menolong sesama manusia untuk memberikan solusi, maka niscaya Allah akan membantu jalan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan itu juga berlaku sama untuk teman-teman UMKM gitu yang tadi saya sampaikan. Ketika Anda berpikir, oh ternyata produk saya tidak bisa diterima di masyarakat karena kondisinya berbeda. Ketika COVID ini produk saya bukan produk kesehatan, tapi misalnya manufaktur dan lain sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu berpikir, masalah apa sih yang saat ini ada? Oh, misalnya alkes gitu ya, keterbatasan alkes, masker, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya Anda memproduksi masker, atau bagaimana caranya Anda mencari distributor produk alat kesehatan dan lain sebagainya. Everything is about problem. Jadi tentang problem. Temukan problem, karena pasti di situ ketika Anda berpikir tentang strategi dan lain sebagainya, maka Anda akan menemukan solusinya. Oke. Lalu yang kedua adalah tentukan model bisnisnya. Secara sederhana, kalau dalam bidang networking mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman. Tapi yang ingin saya sampaikan seperti tadi yang saya sampaikan di sesi pertama, bahwa ketika Anda menemukan seorang prospek, atau misalnya katakan, oh dari lulusan dari kampus A, begitu, ada sekian ratus orang yang lulus gitu ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa datang ke sana menemui rektor atau kajuri atau dosennya untuk mengenalkan GNI, mengenalkan program Income Revolution kepada mereka, supaya mereka ketika lulus tidak hanya berpikir melamar kerja, tapi juga berpikir untuk membangun bisnisnya. Apa yang saya harus lakukan? Saya datang ke kampusnya, saya temui dosennya, saya temui sivitas akademikanya, saya sampaikan proposalnya bahwa kita ingin mengedukasi masyarakat, kita ingin mengedukasi adik-adik kita yang baru lulus, bahwa lulus tidak hanya sukses tidak hanya sebagai pekerja, tapi juga bisa sebagai seorang bisnisman gitu. Nah, itu langkah itu ketika Anda lakukan, maka itu adalah model bisnis Bapak Ibu. Dalam bahasa entrepreneur itu adalah model bisnis. Langkah Ibu memasukkan proposal, langkah Bapak Ibu membangun komunikasi dengan pihak kampus dan pihak sekolah dan lain sebagainya. Terus kemudian juga di situ nanti ada biaya yang harus Anda keluarkan ketika memang ternyata harus mengadakan pertemuan dan lain sebagainya. Oh, ternyata bisa melakukan dengan Zoom atau by virtual misalnya. Nah, itu adalah sebuah model bisnis gitu loh Bapak Ibu. Nah, ketika Anda melakukan itu, menganalisa itu, maka Bapak Ibu sekalian akan menemukan seberapa efektif sebenarnya bisnis ini.
gitu. Dan ketika Bapak Ibu datang langsung ke tempat mereka, langsung yang Bapak Ibu tangkap itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan orang gitu. Nah, itu adalah sebuah peluang dan opportunity bagus yang bisa Bapak Ibu kejar gitu ya. Jadi berfokuslah pada bagaimana caranya kita menyusun strategi sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan yang efektif, hasil yang efektif gitu ya. Dan nanti dari situ Bapak Ibu bisa tahu apakah saya untung atau rugi gitu. Tapi sekali lagi tanamkan mindset di awal bahwa niatan kita adalah untuk menolong orang, untuk memberikan solusi kepada orang banyak. Nah, yang paling penting, bisnis itu 10% adalah ide, gagasan. Jadi coret-coretan Bapak Ibu, hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian, prospek, list, dan lain sebagainya itu adalah 10%. 90% adalah action. Ya, Anda membutuhkan action, Anda harus action gitu. Dan action ini Anda punya 2 pilihan. Apakah Anda action sendiri, ataukah Anda action berkolaborasi dengan teman-temannya. Karena ketika Anda berkolaborasi, maka energi yang Anda keluarkan adalah 50%. Ketika Anda mengeluarkan energi 50%, berarti Anda memiliki 2 kali kesempatan untuk bergerak. Tapi ketika Anda tidak berkolaborasi, 100% sekali Anda bergerak, 100% energi Anda lari ke sana. Gitu ya. Maka untuk Anda membangun lagi, mengumpulkan energi lagi butuh waktu. Nah, bisa jadi energi negatif itu datang ketika Anda sedang mengumpulkan energi, ketika Anda sedang kelelahan gitu ya, kecapean karena menghajar sendiri gitu ya. Tapi bayangkan ketika Anda berkolaborasi, semakin banyak Anda berkolaborasi, maka persentase energi itu akan semakin kecil, maka akan semakin banyak peluang yang akan Anda buat gitu ya. Jadi problemnya ketika orang memulai bisnis adalah orang bingung memulai dari mana, Bapak Ibu. Di sini kami sudah sampaikan step by step-nya gitu ya. Dan hanya orang yang memulai yang pasti akan ketemu garis finish. Orang yang tidak pernah memulai tidak akan pernah ketemu yang namanya garis finish. Tugas Anda hanya memulai, Bapak Ibu. Tugas Anda hanya memulai. Urusan nanti suksesnya, besarnya, Anda finish di urutan keberapa. Bisnis tidak mencatat urutan. Bisnis tidak mencatat berapa Anda finish di urutan berapa. Bisnis Anda mencatat pebisnis yang sampai di garis finish gitu ya, di garis finish. Nah, Bapak Ibu, tugas Anda memulai. Tugas kita memulai. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, di mana kita akan finish gitu. Apakah kita akan finish dengan hasil yang sangat besar ataukah dengan biasa-biasa saja. Nah, kita pasrahkan semua kepada Allah. Tapi kita memulai. Kita harus memulai. Karena kalau kita nggak memulai, kita nggak akan tahu finishnya di mana, gitu. Hasilnya di mana kita nggak tahu. Jadi 10%-nya idea, 90%-nya adalah action. Dan ketika Anda mulai action, saran saya lakukanlah dengan kolaborasi. Dengan memperbanyak kolaborasi, maka Anda akan memperbesar peluang Anda untuk menuju sukses. Oke, gitu ya. Jadi bayangkan ketika ini adalah lintasan lari, gitu ya. Jangan beranggapan bahwa ini adalah lari Anda sendiri. Tapi bayangkan ini adalah lari estafet. Ketika Anda kolaborasi, energi Anda akan tersimpan gitu. Jadi luas lingkaran balapan yang sama besarnya, ketika Anda lari sendiri itu akan terasa sangat berat. Tapi ketika Anda menganggap bahwa ini adalah balapan estafet, saya berkolaborasi, maka niscaya energi Anda akan sangat-sangat lebih efisien dan efektif, Bapak Ibu. Nah, ini adalah path-nya. Kalau saya standarnya saya bicara, ini experience yang saya pribadi saya alami gitu ya. Bagaimana kita memulai bisnis dengan modal yang awalnya seadanya gitu ya. Kita membangun bisnis dengan modal seadanya sampai menuju sebagai kita seorang investor. Ini adalah path-nya, ini adalah jalur di mana ini yang saya percaya dan saya pegang betul-betul sebagai experience saya pribadi. Nah, sekali lagi ini adalah experience pribadi gitu ya. Saya tidak memaksakan, saya tidak beranggapan bahwa ini adalah 100% benar dan relevan dengan hidup Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai salah satu referensi kecil yang mungkin tidak seberapa, tapi ketika Bapak Ibu lihat ini, Bapak Ibu bisa tahu kita ada di posisi mana sih gitu loh. Saya dulu modal dari 0 rupiah ketika membangun Algepak ini sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang investor, di mana saat ini kita sedang fokus membangun beberapa unit bisnis yang kita membiayai bisnis itu, kita sebagai seorang investor. Dan ini langkah yang kami mulai. Saya mulai dari menjual bisnis kecil-kecilan tadi yang saya sampaikan di sesi pertama, bagaimana saya memulai Algepak, bagaimana saya memulai mindset ketika saya sebagai seorang pekerja kantoran selama 5 tahun, saya tetap memelihara bahwa saya harus memelihara mindset saya sebagai seorang pebisnis, bahwa saya harus punya bisnis. Apa yang saya mulai? Saya jalan dulu, saya start dulu. Saya jualan produk,
Ketika saya jualan produk, maka saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan pasar, bagaimana caranya melihat peluang, bagaimana caranya merubah masalah menjadi sebuah solusi, yang itu akhirnya membuat saya memiliki strategi yang tepat gitu. Nah, ketika itu saya mulai gitu ya, kita mulai loncat kepada tahapan selanjutnya. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu join di GNI, saya berharap Bapak Ibu memiliki income yang besar. Ketika Bapak Ibu memiliki income yang besar, Bapak Ibu bisa membangun bisnis-bisnis baru, yaitu UMKM, apakah bisnis startup dan sebagainya, yang itu nanti akan menjadi warisan untuk anak Bapak Ibu sekalian. Itu dream saya, itu mimpi saya membangun GNI gitu loh. Itu mimpi saya untuk membangun Algepak. Saya tidak berharap Bapak Ibu hanya mengandalkan GNI gitu. Tapi kita mulai sama-sama lewat GNI. Tapi ketika nanti ini sudah membesar, Bapak Ibu harus mulai berpikir bagaimana caranya memperbesar income Bapak Ibu sekalian dan membuat Bapak Ibu sekalian memiliki menjamin kesejahteraan keluarga, lingkungan sekitar Bapak Ibu sekalian berdampak bagi masyarakat. Dan kita mulai sama-sama di GNI gitu. Kita mulai sama-sama di GNI, di Algepak, bagaimana caranya kita mulai langkah-langkah seperti itu. Nah, di sini enaknya sekali lagi saya sampaikan, di GNI Bapak Ibu memiliki mentor, kita memiliki ekosistem yang tepat. Tinggal bagaimana kita membangun optimisme, kepercayaan terhadap personal, tim maupun manajemen. Nah, ini yang perlu kita bangun gitu ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu sekalian, kita semua ketika kita berangkat dengan nilai luhur bahwa kita ingin menjadikan bisnis ini sebagai ladang ibadah, ladang amal, ladang penuh keberkahan, maka insya Allah kita akan terus belajar. Gitu. Kita akan terus bertumbuh, dan itu yang kami harapkan dari adanya Grow Network Indonesia. Sehingga makanya kami berharap betul-betul mudah-mudahan dengan adanya program pendampingan ini, meskipun dengan keterbatasan yang harus disampaikan secara virtual, Bapak Ibu sekalian bisa sambil mendengar, bisa sambil mungkin merenungi, ataupun sambil coret-coretan menyusun strategi selanjutnya. Dari jauh, dari Klaten, saya menyampaikan ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa merasakan optimisme yang saya rasakan ketika kami memulai Algepak dan memulai GNI gitu ya. Dan insya Allah saya yakin betul teman-teman di manajemen, teman-teman di Algepak semua memiliki tujuan yang sama, memiliki nilai-nilai yang sama, dan moralitas dan tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena kami sudah berkomitmen untuk mengajak Bapak Ibu semua di dalam gerbong atau pesawat yang namanya GNI, dan kami akan memastikan kita akan kita akan tiba di landasan yang insya Allah dengan smooth, dengan enak, dan insya Allah kita menikmati hasilnya di kemudian hari gitu. Cepat atau lambat progres ini insya Allah akan terjadi, tapi tentunya itu adalah kuasa Allah, bukan tugas kita untuk menentukan kapan. Tapi tugas kita adalah memulai, tugas kita adalah membangun kepercayaan sesama tim, membangun etos kerja yang baik, dan itulah yang kami harapkan. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan fasilitas tersebut, fasilitas yang sudah kita siapkan di Grow Network Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat bergabung, selamat beraktivitas. Dan bagi teman-teman yang belum memulai, yang baru ingin join di GNI, silakan join. Insya Allah kami memiliki komitmen yang tepat untuk membuat, kami memiliki komitmen yang jelas, terukur, dan tentunya juga komitmen yang besar untuk membangun kepercayaan Bapak Ibu semua kepada Algepak, kepada GNI, gitu ya. Silakan temukan peluang itu. Bapak Ibu bisa searching, bisa cari tahu di lingkungan sekitar Anda siapa yang mengajak Anda, teman-teman yang mengenalkan, teman-teman GNI yang mengenalkan GNI kepada Anda. Maka niscaya insya Allah orang-orang yang mengenalkan GNI kepada Anda adalah orang-orang yang tepat, yang akan membawa Bapak Ibu sekalian kepada ekosistem yang tepat untuk memulai sebuah bisnis. Dari saya, dari Klaten, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.